Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16. Mantan. Keesokan paginya di sekolah Cila. Cila memasuki kelasnya karena sudah bel. "Cila, ada yang nitip surat," kata salah satu teman sekelas Cila. Lalu setelah Cila menerima, dia langsung pergi. "SP kah? Masa Om Jack perlu bayar SPP Cila?" Jenuh Cila mengambil surat berbungkus amplop coklat itu. Wah, berubah mood Cila langsung saat membuka amplop itu. Isinya foto-foto Samuel di atas ranjang bersama seorang wanita. Kece juga mantan Kak Sam. Adik Cila menatap foto wanita menor yang berada di ranjang bersama Samuel. Bukannya cemburu atau marah, Cila malah ngakak dan senang seperti jutaan ide hadir di otaknya untuk membuli Samuel habis-habisan dengan menggunakan 5 lembar foto ini yang entah siapa pengirimnya. "Cila," panggil guru matematika itu saat melihat satu biji muridnya tidak memperhatikannya yang menjelaskan pelajaran. "Hehe, Bapak," senyum sungkan Cila langsung menyimpan foto-foto itu ke dalam tasnya. "Ngapain kamu? Berikan sini," kata guru itu galak meminta sesuatu yang Cila sembunyikan di dalam tasnya. "Jangan Pak, nanti Cila." Belum selesai Cila berkata, "Berikan," gertak guru itu pada Cila. Walaupun Cila anak yang punya sekolah ini, tapi Cila mendapat perlakuan yang sama dari guru seperti murid lain. Karena Papa Cila sendiri yang mengatakan tak ada yang namanya perlakuan istimewa. Itulah alasan mengapa setiap guru tak pernah segan memarahi Cila jika dia berbuat salah. "Berikan Cila," tegas guru itu, sedangkan teman sekelas Cila sudah terdiam menatap Cila. Sekejap Cila memutar otak karena tak dapat berkilah. "Bapak mau?" tanya Cila, tangannya masih di dalam tas di atas meja. "Berikan," kata guru itu merasa penasaran dengan apa yang sedang dipegang Cila. Cila mengeluarkan segenggam uang 100-an, lalu menaruhnya di atas meja. "Ini Pak," kata Cila tersenyum manis, membuat guru itu menggeleng. "Jadi kamu hitung uang?" kata guru itu yang diangguki Cila. "Hah, dengarkan saya menjelaskan pelajaran, nanti hitung uang," kata guru itu merasa minder dengan anak sultan ini. "Berantakan soalnya Pak," kata Cila cengengesan. "Masukkan kembali ke dalam tas kamu," kata guru itu. "Udah gak muat Pak, ini Cila kasih buat Bapak," kata Cila baik memperlihatkan isi tasnya sudah uang semua. Astaga, guru itu malah kaget melihat isi tas Cila hanya beberapa buah buku, selebihnya uang. Tapi sangat berantakan uangnya, tidak disusun. "Ambil Pak," kata Cila. "Enggak deh, itu bukan jeripayah saya," kata guru itu. "Tapi Cila kasih buat Bapak ikhlas kok," kata Cila. "Kalau Pak Al gak mau, buat kita aja," kata seorang murid yang akan merebut uang di atas meja itu. "Cila kan ngasih saya," kata guru itu terburu-buru memungut uang yang Cila kasih sebelum diambil murid lain. Aman, senang Cila karena gurunya tak jadi mengambil foto-foto berbahaya ini. Sedangkan Samuel di kantornya malah gelisah mendengar kabar bahwa Vicky telah balik dari luar negeri usai kontrak modelingnya selesai. "Panik amat loh Sam," tawa Ricky melihat Samuel yang begitu tak tenang. "Tapi kalau ulat cabai itu ketemu Cila, asik tahu." Tawa Ziko membayangkan gadis jahat seperti Cila menghadapi wanita yang begitu terobsesi terhadap suaminya. Vicky adalah wanita yang begitu mencintai Samuel sedari dulu. Bahkan sejak mereka SMP sampai sekarang, dia tak pernah menyerah mengejar Samuel. Tak peduli walaupun Samuel hanya memanfaatkannya, sekedar teman ranjang pun mau. Begitulah saking cintanya wanita itu pada Samuel. Tapi profesinya lah yang membuat Samuel tak pernah mencintainya, bahkan selalu ilfil jika ada dia. "Aku tak ingin rumah tanggaku malah bermasalah karena Vicky sudah kembali," kata Samuel memijat pelipisnya.
Wanita itu sangat nekat. Dia selalu tahu apapun hal detail tentangmu, Sam. Aku yakin dia tahu kalau kamu sudah menikah. Dan dia akan melakukan apapun untuk menghancurkan hubungan kalian, kata Nick. Kenapa ribet? Lenyapkan saja dia. Selesai, kata Daniel yang duduk santai menikmati AC yang begitu dingin mengenai kulitnya. Aku sudah berjanji pada Cila bahwa tak akan pernah membunuh orang lagi, kata Samuel. Ya sudah, tunggu saja Cila melenyapkannya. Senyum miring Daniel mengedipkan mata, membuat keempat temannya terperanjat. Aku jadi tak sabar melihatnya, kata Nick begitu semangat. Ya kali, bocil sedakal Cila mau ditindas pelakor. Pasti ngakak. Taziko membayangkan betapa jahilnya Cila menghabisi pelakor. Sepulang sekolah, Cila datang ke kantor Samuel, dan si nyonya itu langsung menuju ruangan suaminya. Tapi Samuel tidak ada. Kak, suami Cila mana? Tanya Cila pada sekretaris Samuel, lalu sekretaris itu memberikan sebuah alamat pada Cila. Karena Samuel sempat mengatakan tadi dia pergi kemana. Cila langsung menuju mall dan mencari Samuel di alamat yang ditulis oleh sekretaris Samuel dengan detail. Oh, Kak Sam meeting, kirain check-in. Gadis kecil yang mengintip itu menampar kepalanya sendiri karena sudah berpikiran jahat pada suaminya. Dari balik kaca transparan restoran, Cila dapat melihat Samuel yang tengah meeting bersama beberapa kolega bisnis dan teman-temannya di sebuah ruangan VIP. Beli es krim dulu deh, kata Cila memesan es krim kesukaannya, lalu duduk di salah satu meja menikmati pesanannya. Tapi siapa ya yang kirim foto itu? Cila mulai berpikir keras. Hah, paling juga wanita itu. Cila merasa begitu semangat sekarang karena punya mainan baru. Cara lama, senyum kecut Cila yang sudah bisa membaca semua hal yang akan dilakukan wanita itu. Beli baju, biar nggak kalah sama Tante Menor. Semangat Cila melahap es krimnya cepat, lalu pergi ke toko pakaian. Udah cantik gini, masa kalah sama tante-tante? Cila malah merasa malu karena memuji dirinya sendiri di depan cermin ruang ganti toko. Cila memakai rok mini jeans dengan atasan kemeja hitam tanpa lengan, yang dia masukkan ke dalam rok agar semakin modis. Lalu dia memakai sneaker putih berhias sapi silver. Cila merapikan poninya, membiarkan rambut panjangnya terurai bebas. Tak lupa jepitan pita penambah pesonanya. Setelah membayar, Cila keluar dari toko itu, merenteng paper bag berisi seragam sekolah dan tas yang tertengger di punggungnya. Selesai meeting, Samuel ingin segera pulang saja. Merasa malas jika lama-lama di mall, nanti malah bertemu Vicky di sini. Santai, Sam. Mengapa kau begitu takut? Ledek Daniel melihat Samuel yang begitu gelisah. Aku tidak takut, hanya malas bertemu dengannya. Sebal Samuel karena Vicky itu, jika bertemu Samuel, selalu seperti lalat yang menjilati kue. Biasanya Samuel bisa tenang, bahkan memanfaatkan situasi saat Vicky mengejar-ngejarnya. Tapi entah mengapa sekarang yang terfikir oleh Samuel adalah Cila. Kan? Baru juga mereka beberapa langkah keluar dari restoran, Vicky sudah berlari kesenangan melihat Samuel seperti tak sabar ingin sampai. Ziko langsung meminta pengawal agar mencegah Vicky memeluk Samuel, sedangkan ketiga teman Samuel lagi hanya tersenyum geli. Biarkan aku memeluk Samuel, kata Vicky meronta-ronta saat pengawal Samuel melarangnya. Lepaskan dia, kata Samuel yang membuat Vicky tersenyum. Tapi saat dia akan memeluk, Samuel pun menolak dengan tegas. Tapi sikap itu tak membuat Vicky tersinggung. Malah senang karena sekarang Samuel sedikit peduli padanya. Apa kabar kamu, Sam? Tanya Vicky menatap Samuel penuh kerinduan dengan sorot mata dalam. Aku baik, kata Samuel datar. Lalu Vicky berjabat tangan dengan Ziko, Nick, Ricky, dan Daniel. Karena walau bagaimanapun mereka dulu adalah teman.
Tapi begitulah Samuel. Seperti apapun Vicky mengejarnya, perasaan Samuel tak pernah berubah sedikit pun. Aku bawain kamu hadiah loh, Sam, kata Vicky memberikan sebuah paperback untuk Samuel. Tapi baru saja Vicky mengangkat paperback itu, hendak menyerahkan pada Samuel, seorang wanita berlari begitu kencang ke arah Samuel, sehingga paperback itu terjatuh. Keempat teman Samuel saling tatap, melihat Cila yang datang tiba-tiba, lalu memeluk Samuel erat tanpa keluar sepatah kata pun. Pertunjukannya akan mulai. Ucap Nick begitu pelan, mengkode ketiga temannya. Cila. Samuel membalas pelukan Cila itu, lalu mengecup kening Cila berulang kali di depan Vicky, yang sudah mematung melihat Samuel mengecup kening seorang wanita dengan tulus, tanpa sebuah naf. Cila pikir bukan Kak Sam tadi, kata gadis kecil itu dengan imutnya, melepas pelukannya, lalu tersenyum manis menatap Samuel. Kamu lupa sama suami sendiri? Tanya Samuel mengelus kepala Cila dengan sayang. Vicky rasanya sudah ingin menangis melihat ini, tapi dia memilih menelan rasa sakit itu, karena walaupun cintanya tulus untuk Samuel, dirinya tetaplah wanita jala yang hina. Hehehe. Kekeh Cila lalu bersalam pada Samuel, bahkan bergantian pada setiap teman Samuel yang selalu dibalas dengan hangat. Tapi detik itu juga Samuel langsung meraih pinggang Cila agar berdiri di sampingnya. Hah? Kok mukanya sama? Batin terkejut Cila saat menatap wanita yang berdiri mematung menatap mereka. Villa pikir wanita ini tadi hanya wanita jala punya salah satu teman Samuel, tapi ternyata wajahnya sama kayak wanita di foto. Seketika wibawa Vicky langsung kembali, dia mengambil paperbacknya yang jatuh karena Cila tadi. Walaupun dulu dia adalah wanita jala, tapi sekarang dia adalah seorang model dan pengusaha perhiasan kaya raya, jadi tak ada lagi yang akan menginjak-injak harga dirinya. Ini hadiah untuk kamu, Sam, kata Vicky tersenyum, seolah tak ada Cila di samping Samuel saat ini. Padahal Vicky tahu jelas bahwa bocil itu adalah istri Samuel. Cila juga ada hadiah untuk Kak Sam, kata gadis kecil itu tersenyum sumringah. Apa? Tanya Nick membantu menjawab. Cila berjinjit, lalu mengecup pipi kanan Samuel, dan tersenyum malu-malu saat Samuel malah baper dibuatnya. Elegan. Batin Nick seperti sedang menonton pertandingan gulat yang saling serang. Kamu mengenalku atau tidak? Tanya Vicky tersenyum kecut, melihat keberanian gadis kecil itu mengecup pipi Samuel di depan umum. Cila menatap sejenak, lalu mengambil foto di dalam tasnya. Ini bukan, kata Cila begitu polos, menunjukkan sebuah foto yang dia ambil dari tasnya. Iya, kau sudah tahu aku sekarang kan? Kata Vicky dengan angkuh. Kamu dapat ini di mana, Cila? Tanya Samuel yang sudah begitu geram melihat Vicky. Ada yang ngirim, jawab Cila menatap foto itu santai. Benar-benar jahat wanita ini. Geram Daniel melihat Vicky yang berani mengirim foto itu kepada istri Samuel. Cila, ini tuh foto lama. Kamu jangan salah paham, kata Daniel bahkan menjelaskan lebih dulu dari Samuel. Aku adalah pacar Samuel, kata Vicky menatap Cila begitu menilai. Pacar kok nggak dinikahin? Tawa Cila cengengesan menepuk lengan Ziko saat pria cool itu ikutan tertawa. Bahkan sebelum menikah, aku sudah merasakan nikmatnya seperti yang kamu lihat di foto itu. Kata Vicky tak ingin kalah, bahkan mengatakan kata-kata yang merendahkan dirinya sendiri. Terus gimana? Enak gak? Cila malah balik bertanya, yang membuat keempat teman Samuel menutup mulut. Apakah benar Samuel belum menyentuh Cila sama sekali? Tanyakan pada dia, kata Vicky merasa puas karena berhasil membuat istri Samuel terpengaruh. Paling Kak Sam udah lupa, kan banyak wanita yang tidur sama dia, bukan Tata doang. Jawab Cila dengan polos, terkesan oon, tapi itu berhasil membuat Vicky merasa sesak. Cila dengerin dulu. Samuel sudah merasa terancam saat ini. Tak ingin Cila marah, apalagi menjauh darinya. Saat Vicky terus mengungkapkan tentang masa lalunya. Apa, Bi?
Senyum menggoda Cila melihat Samuel yang ketar-ketir itu. Bersambung.